yang hari ini hadir. Persiapan konsumsi tetap dianukan juga ya. Jadi kita memanfaatkan waktu. Pertama tadi saya katakan tadi, kenapa PPM dibentuk dan kenapa tahun 2018 ini teman-teman Dewan Pendiri menyempatkan harus hadir di tengah para mubalik dan mubalighah, wabil khusus anggota PMMI. Sebab keberadaan ini bukan di DKI saja, di provinsi lain juga hal yang sama. Saya minta izin, kita kalau yang sudah sering mendengar, saya mohon izin jangan kaji karena diulang. Tapi kalau yang belum mendengar, minta izin saya terus mengulang-ulang motivasi dan kenapa PMI ini berada dan apa perjuangannya. Ini bukan semata-mata untuk promo, tetapi semata-mata untuk meyakinkan keberadaan ini untuk apa. Kalau seandainya keberadaan ini kita merasa memang keperluannya tidak begitu besar, kita tidak kecil hati. Organisasi perkumpulan persaudaraan ini nggak usah kita teruskan. Tapi kalaulah kita merasa PMMI ini begitu berarti buat perjuangan kita ila yaumil qiyamah, mari sama-sama kita jiwai bahwa ini adalah salah satu alat. Alatnya banyak banget, tapi ini salah satu alat. Kita berkumpul, bermusyawarah untuk menyiarkan daripada semua syairullah dan sunnatun nabi. Dari kita tidak membicarakan ashab apa yang hari ini kumpul, di mana ustaz dan ustazah belajar, kita tidak membicarakan itu. Selagi yang diajarkannya adalah Quran dan hadis, yang selagi yang diajarkannya adalah ahli sunnah wal jamaah, itu kita dukung seluruhnya. Tentunya kita tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, dan kita harus bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia karena kita tinggal di bumi Indonesia yang dapat menjalankan ibadah dengan tenang. Bagaimana dengan para saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah di negara-negara lain? Beda dengan negara kita. Ustadz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, seperti yang saya katakan tadi, kelahiran PMI itu cuma satu perjuangannya, membantu dan mendukung 99,9% perjuangan daripada para mubalik dan mubalighah tadi. Apakah ustadz dan ustazah, apakah itu mu'alimin dan mu'alimah, mubalik dan mubalighah, itu kita dukung. Apa yang mesti didukung? Inilah yang hari ini kita bertemu mempertanyakan apakah bentuk pertemuan ini kita sebut musyawarah, apakah bentuknya ini kita katakan pengajian khusus para mubalik dan mubalighah anggota PPMI. Ini yang kenapa pada hari ini kita berkumpul dan saya hadir ini, agar kualitas daripada pertemuan kita setiap hari ini makin terus bermanfaat dan ditabarokahkan. Kalaulah menurut saya pribadi, sebenarnya kita tuh punya anggaran dasar anggaran rumah tangga sampai ya kita pinggirkan saja karena itu keperluan untuk Dewan dan HAM. Ya kita di Republik ini harus tanya ini apa dasarnya pada. Tapi jujur sebenarnya yang kita laksanakan adalah sangat praktis, mensiarkan agama Allah Rasul dan berbudi baik dan berbudi luhur karena Allah. Sehingga hal-hal seperti ini kami mencoba mengembalikan kepada seluruh daripada saudara-saudara kami para mubalik dan mubalighah. Yang kami pikirkan dari sampai akhir tahun kemarin, pengajian pertemuan ini kita sebut saja musyawarah bulanan
daripada mubalik dan mubaligho. Karena kalau untuk pengajian, apa yang mau dikaji? Semua para mubalik dan mubaligh semuanya ini kita anggap udah putus kajinya. Nah, tinggal kita nanti mencari solusi peningkatan daripada perjuangan mubalik dan ini yang maksud kami. Saya ulangi, saya minta izin bahwa pertemuan bulanan kita tetapkan itu setiap bulannya di minggu keberapa? Apakah kita di minggu pertama? Apakah di minggu kedua? Kita jadikan satu agenda yang benar-benar baku buat kita. Bentuk pertemuannya apa? Apakah disebut musyawarah? Kalau usul kami sih musyawarah. Apakah itu pengajian? Nanti habis makan kita coba bahas. Nah, di dalam pertemuan itu kita membahas 3 masalah. Setiap dalam pertemuan kita membahas 3 masalah. Tentu masalah pertama adalah silaturahmi kita, bagaimana keadaan mubalik dan mubaligh, kesehatannya, apanya, di rumahnya, macam mana masalah ekonominya, segala macam. Silaturahmi. Yang kedua adalah kita musyawarah tentang apa masalah yang dihadapi dari seluruh perjuangan mubalik dan mubaligho ini. Apa? Kita ungkapkan. Contoh, Ustadz A dengan segala perjuangannya punya kendala. Kendala pertama, saya mau kemana-mana cuma naik sepeda, ontel, hujan. Saya punya masalah di tempat pengajian saya, dibutuhkan ini, kalau lagi rubuh ini. Semua tanpa harus kita menutup-nutupi. Kita terbuka apa yang masalah dijumpai oleh para ustadz dan ustazah di dalam mensyiarkan agama Allah ini. Kita sepakat sama-sama semuanya adalah sabilillah. Sabilillah yang menurut hemat kami pada saat seperti ini, di negara seperti ini adalah sama-sama memperjuangkan seluruh kekuatan akal dan pikiran bagaimana mensyiarkan agama Allah ini. Semua pejuang-pejuangnya ini tidak ada kendala. Kendala yang dimaksud adalah kendala pribadi dan kendala di dalam menghadapi pekerjaannya sendiri. Ini yang kita musyawarahkan yang kedua. Yang ketiga, yang dimusyawarahkan adalah hal-hal yang lain. Misalnya hal-hal yang lain. Di dalam memperjuangkan perjuangan, ada ustadz atau ustazah mempunyai binaan. Binaan ini saya contoh seperti ustadz yang di sebelah kanan saya punya binaan. Beliau membina anak-anak muda yang tadinya nakal-nakal, ini juga kumpulin semua. Perjuangan-perjuangan seperti ini tidak boleh dihentikan. Ini sabilillah yang sebenarnya. Sebab agama ini tidak akan pernah maju tanpa melibatkan anak-anak muda. Sebab agama ini maju, Rasulullah di dalam suksesnya menciptakan agama karena anak-anak muda yang gigih yang mendampinginya. Nah, makanya kalau kita lihat pengurus PMI DKI itu adalah seorang anak muda, sekretarisnya juga anak muda. Biarlah anak-anak muda ini yang mudah-mudahan mengurusin para ustadz dan ustazah ini. Bukan berarti ustadz dan ustazah yang sudah mempunyai pengalaman banyak ini tidak bisa jadi pengurus. Tidak, izinkan kami yang muda-muda mengurusin keperluan dan kebutuhan daripada para ustadz dan ustazah anggota kita ini. Jadi inilah yang nanti kita coba saling sharing di dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Lantas ditetapkan juga setiap dalam sekali pertemuan berapa lama, gitu. Nggak boleh juga berlarut kita. Gitu harus disiplin. Kalau memang dalam musyawarah ini dia perlukan hanya sekitar 1 jam di luar makan dan minum, kita buat 1 jam. Sehingga kita tidak boleh ada terjadi debat kusir, kita harus benar-benar to the point apa yang menjadi masalah, kita carikan solusi. Lebih lanjut, hal-hal yang lain tadi itu termasuk di dalam pengembangan
budaya dari para ustadz dan ustazah. Ada 3 program yang sudah disiapkan oleh pengurus pusat. Pertama adalah program sertifikasi para ustadz dan ustazah. Sertifikasi yang dimaksud ini banyak kualifikasinya. Misalnya spesifik dakwah, spesifik mengajar Quran hadis, spesifik mengajar baca nahwu dan saraf. Ini semuanya kita sertifikasi. Sehingga para ustadz dan ustazah yang tadinya sekalipun dia tidak sekolah tapi dia mampu mengajarkan ahli bahasa, itu diberi sertifikat. Sekalipun tadi dia udah paham seluruh Quran dan hadis, tapi dia tidak bisa menjadi seorang pendakwah, kita didik dia menjadi seorang pendakwah yang baik. Bagaimana sih sebenarnya teknik mendakwah itu? Kita adakan pendidikan dai. Apakah itu nanti dai daripada kaula remaja, dai yang sekarang ustaz dan ustazah yang sudah banyak belajar Quran hadis ilmu, namun sangat begitu kaku ketika berhadapan dengan orang-orang banyak. Kita didik dan kita sertifikasi. Hal-hal seperti itulah yang akan kita coba setiap kali pertemuan kita bahas. Program yang kedua adalah program wirausaha kebenaran. Minta izin, mungkin ada yang tanya. Apapun kami tahulah, apapun motivasi daripada ustadz dan ustazah berada di dalam keluarga besar PMI ini, biarlah tersimpan di hati masing-masing ustadz dan ustazah. Namun pelan-pelan kita lempangkan nama itu kita, niat kita berada di dalam jamaah keluarga besar PMI ini. Itu semuanya karena Allah, jangan karena yang lain-lain. Namun minta izin. Satu hari ada yang bertanya kepada saya. Pertanyaan ini bukan kepada saya, ada beberapa pengurus pusat dalam bentuk SMS atau WhatsApp. Pertanyaannya hanya seputar, kami biasanya dikasih uang sekian, tapi sekarang kenapa berkurang? Lantas kami nggak bisa jawab. Kami nggak bisa jawab di WA tersebut karena kami takut salah nawaitunya berada di sini. Kalau nawaitunya karena itu, Allahu Akbar, minta izin kita lempangkan agar ketika kita keluar dari rumah, man kharaja thalabul ilmi kana fisabilillah, itu benar-benar terwujud. Dia keluar dari rumahnya mencari ilmu, mengajarkan ilmu, itu kan karena fisabilillah. Jadi berada di sini kita ngumpul seperti ini dengan nama itu PMI mengumpulkan para ustadz dan ustazah adalah untuk membantu perjuangan masyarakat agama tadi. Itu nggak salah arah, nggak salah arah. Lantas ditanya, itu uang dari mana? Itu uang dari mana? Ditanya seperti itu. Apakah itu uang dari pemerintah? Apakah itu uang, ada uang partai politik? Apakah itu uang? Ditanya. Baik yang menanya kami secara langsung maupun mana tahu di hati ustadz-ustadz ada yang bertanya, izinkan kami menjelaskan kebenaran. Minta izin saya Alfa, mana tahu ada yang belum mengikuti jejak Pak Ustadz tadi. Mungkin belum ada yang kenal dengan saya. Nama saya Tengku Zulfikar, sudah berumur kepala 5, anak 7, ya, istri lebih daripada 1, itu aja. Alhamdulillah, istri lebih daripada 1. Kalau mau nambah, kalau ada yang ikhlas kita tambah juga nggak apa-apa. Lantas pekerjaan kami itu adalah kontraktor. Kami wirausaha kontraktor. Yang kami bina ini kontraktornya itu luar biasa. Ada kontraktor asing, kontraktor besar dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
Di mata kami ini mereka semuanya bekerja dan megang uang semuanya. Kami mengingatkan, kami dari pengurus asosiasi kontraktor, salah satu saya tidak sebutkan namanya karena kita bukan promo untuk asosiasinya, itu yang keimanannya tinggi, ketakwaannya kepada Allah tinggi, itu ngingatin sama teman-teman pengusaha tadi, kamu tuh dapat proyek, uangnya jangan semuanya tinggalin di sini sedikit, tinggalin di sini sedikit. Itulah uangnya yang kami kumpulkan. Dan uang itu tidak boleh ada di tangan kami, itu harus sampai kepada yang menggunakannya. Siapa yang menggunakannya? Kami berfokus kepada pasukan-pasukan Rasul ini yang menyiarkan, yang meneruskan Syairullah dan suatu Nabi ini ila yaumil qiyamah. Kami fokus ke situ, kami tidak fokus kepada anak yatim piatu. Kami tidak fokus kepada masjid. Masjid sudah banyak yang membantu. Bahkan lebih gila lagi, masjid sebesar-besarnya sholat subuh satu sab 2 sof. Masjidnya besar. Jam 8 masjidnya dikunci. Masjid seindah itu, seharusnya musafir bisa menggunakan itu masjid pahala. Hanya tinggal dikasih saja satpam agar musafir ini tidak merusak atau memotorin atau mencuri. Dia kunci. Para ustadz dan ustadzah sekalian, sekali lagi fokus kami tidak ke situ, tidak memikirkan anak yatim piatu. Karena lembaga atau badan anak yatim piatu itu sudah seperti komersial. Sebesar-besarnya baliho, sebesar-besarnya banner, membuat baliho itu aja itu nggak kemana 150 juta. Itu pidaran besar, rumah yatim, rumah hidup apa segala macam. Seandainya balihonya itu tidak ada, uangnya kan bisa dimanfaatkan. Nah, jadi kita tidak ada fokus daripada teman-teman para sabilillah, para teman-teman pejuang pengusaha ini. Yuk kita pikirkan, banyak ustazah dia ngajar ngaji, dia dakwah. Ketika dia sakit, ini nggak ada jamaahnya mikir, yang mendengarkan dakwahannya tadi itu nggak tahu dia sakit. BPJS-nya ada kelas 4 nunggu, yang satu kamar 6 sampai 10 orang nunggu, itu pun penuh. Kalau BPJS-nya VIP, begitu langsung masuk satu kamar paling-paling maksimal 2 orang. Terkadang BPJS dia pegang ongkos angkotnya pergi ke rumah sakit pun tidak ada. Yang seperti inilah kita pererat saudara kita sesama para mubalik dan mubalighah. Kita lihat itu ada pejuang Allah, pejuang Rasul. Dia sekarang dalam kesusahan. Ayo rame-rame kita lihat, kita bantu, kita dukung moral dan moralnya. Masalah duitnya coba kita lapor dulu kepada pengurus provinsi, pengurus wilayah. Pengurus wilayah kalau ada kendala lapor kepada pengurus pusat. Karena mekanisme uang yang kami terima itu kami mengirimkannya full ke DKI lah yang mencoba mentolerir, memberikan verifikasi kepada yang usaha membutuhkannya. Jumlahnya berbagai ragam. Jadi ini bukan gajian. Ini nggak ada yang gajian yang setiap tanggal sekian harus diterima. Bisa saja para yang memberikan infak sedekah ini itu bisa saja tanggal 1 dia kasih, bisa saja proyeknya keluar uangnya yang namanya pengusaha. Yang uangnya yang mau kita ambil adalah ketika dia dapat proyek, sini uangnya dikit, tinggalin. Sini dikit, tinggalin. Dan kan nggak semua pengusaha juga yang mau uangnya diambil seperti begitu. Ntar dulu Kanda, itu uang buat apa? Nah, sehingga seluruh kegiatan kita ini harus teradministrasi, terdata dengan baik. Foto, nama, kegiatan seperti ini kita laporkan sama yang memegang, yang memberikan infak sedekah tadi, bahwa yang Anda berikan itu sampailah kepada amanahnya. Bahkan kami minta kepada setiap provinsi itu agar tanda terima pun ditandatanganin. Karena nanti takut diaudit
APBN-nya kepada PMMI? Bisa saja. Karena nawaitu kita yakin, seyakin-yakinnya kalau kita disiplin, kita ikhlas menerima, kita ikhlas melakukan pekerjaan seperti ini, nasrun minallah wa fathun qarib. Mana saja banyak pintunya, enggak saja dari pengusaha teman-teman kita. Jadi itu uangnya sumbernya tidak ada dari mana-mana. Ini enggak ada urusan politik. PMMI tidak memikirkan politik. Silakan para ustaz dan ustazah mau ikut partai apa silahkan, mau dukung apa ya silahkan, tapi mohon izin jangan membawa partai politik ke dalam PMMI, karena nanti takut bersinggungan. Ustadz yang satu warnanya merah, ustadz yang satu warnanya hijau, kuning, ungu. Jadi kalau ini kita bicarakan politik di dalam PMMI, saya yakin cepat atau lambat ini akan menjadi image yang tidak baik. Nah, untuk itu pun ada salah satu sarana komunikasi kita, walaupun kita belum berjumpa pada setiap bulannya, yaitu WA. Nah, di WA ini pun kalau boleh saya kemarin sudah dapat masukan dari beberapa para ustaz-ustazah, para pak dewan pendiri, kalau boleh WA itu kemarin kita adakan hanya tujuannya 3 juga. Pertama untuk silaturahmi, menanyakan apa kabar, apa salam. Yang kedua itu berita suka maupun berita duka. Yang terakhir adalah untuk sharing ilmu. Selain daripada ini, kalau boleh tidak menyinggung perasaan ustaz dan ustazah, jangan masukkan apapun ke dalam WA itu. Kalau boleh, jangan masukkan apapun, memasukkan apapun ke dalam WA. Karena begini, WA itu kami link, yang baca bukan kita aja. Seluruh yang memberikan amal sedekahnya itu kami link. Nah, lantas kalau mereka membaca, ustaz kok jadi begini, kok gaul banget, kok begini. Nah, kami pun tidak berani menasehati melalui WA itu. Melalui rapat inilah, kalau boleh, mulai hari ini WA itu tujuannya cuma ada 3, yaitu silaturahmi di antara kita. Apa kabar Ustaz? Gimana kelancaran di musola sana, di sekolah sana, pondok sana, macam-macam. Yang kedua adalah untuk kabar duka maupun suka, mengundang segala macam. Yang terakhir adalah sharing ilmu. Kita tidak ada yang one stop ilmu di sini, nggak ada. Dan belum ada orang yang bisa meramu seluruh keilmuan agama yang demikian banyaknya ini dikuasai oleh satu orang. Belum. Profesor sekalipun dia bisa S3, bisa menjadi doktor, itu karena keilmuan di bidang apanya? Di bidang Qur'annya, di bidang hadisnya. Di bidang Qur'annya, di bidang apa lagi di sana? Di bidang hadisnya juga, di bidang apanya? Demikian banyak, apa di bidang sejarahnya, di bidang ini. Jadi doktoral S3 dalam keilmuan juga tidak mempertahankan disertasi semua hadis yang ada, Qur'an semua, enggak juga. Artinya kita juga keterbatasan. Bisa saja ustadz yang satu paham banget dengan sejarah, ustadz yang satu paham banget dengan hadis masalah fikih, ustadz yang satu paham banget masalah hadis surga dan neraka, ustadz yang satu paham banget ini masalah sholat sunnah. Jadi nggak semuanya kita nah disitulah kita saling tukar ilmu. Akhirul program nanti akhirnya kalaulah kita dibutuhkan oleh masyarakat lain, contoh ini PMMI, ya betul Pak, kami ada pengajian, kami butuh ustadz yang masalah ini, tentu kita akan carikan di antara kita yang paham betul masalah itu tadi. Nah, itulah gunanya salah satu program
daripada PMM itu adalah peningkatan kualitas sumber daya tadi. Nah itulah yang kita musyawarahkan terus menerus bentuk programnya apa, gimana pendataannya, sehingga kehadiran PMMI ini memang benar-benar bermanfaat, barokah dunia dan akhirat buat kita. Di sisi lain, ini adalah investasi kita. Kita nggak tahu mati kapan. Ustadzah yang satu punya jamaah. Ketika kita mati, kita disolatkan oleh jamaah. Tapi jangan lupa ada jamaah besar yang lain lagi, yaitu jamaah PMI mensolatkan dimanapun kita berada dengan sholat goibnya. Tinggal mau WA aja, telah meninggal Tengku Zulfikar pada hari ini. Mohon dimanapun saudara berada, sholat ibadahnya itu doa buat si mayit. Jadi ini investasi kita semuanya. Jadi jangan pernah ada salah niat. Masalah tadi dukungan itu baru itu, jujur baru itu yang bisa kita. Seandainya PMI bisa mengumpulkan uang lebih banyak dari para pengusaha, nggak usahkan bantuan bulanan, langsung kita fokus kepada dunia pendidikannya. Jakarta Timur kelihatannya ustaz-ustaznya kompak banget ini keilmuannya ini udah lengkap ini untuk buka satu sekolah. Kita dirikan sekolah di situ, nggak beli tanah. Saya sama Ustaz Asbullah ini udah lagi repot nyariin tanah. Sekarang ini 4 hektar minimal, 1 hektar untuk sekolahnya, 1 hektar itu untuk sarana dan prasarana asramanya, 2 hektar untuk ternak. Misalnya para santri ternak, mau ternak sapi, mau ternak kambing, mau ternak apa di dalam, lagi repot sekarang. Karena saya pribadi yakin banyak uang yang bisa dibarokahkan. Baik, inilah kita lihat dulu. Ini makannya langsung dikunyah. Karena ini akan berhenti dengan sendirinya, ya kan? Ketika makannya ini masa para ustaz dan ustazah, apa yang saya sebutkan tadi adalah sesi pertama. Kami nanti mohon kepada provinsi DKI nanti memimpin rapat ini. Jadi menetapkan kira-kira nanti habis makan kita tetapkan apakah pertemuan ini namanya pertemuan musyawarah bulanan atau pengajian. Saran saya musyawarah bulanan, saran, tapi jangan diputuskan. Yang kedua, kita menetapkan program kita. Ya, setiap kali dalam pertemuan itu yang dibicarakan ada 3. Tadi itu. Yang pertama tentang silaturahmi kita. Yang kedua tentang apa-apa yang perlu didukung, masalah-masalah yang dihadapi oleh ustaz dan ustazah. Yang terakhir adalah lain-lain, yaitu peningkatan, salah satu diantaranya peningkatan sumber daya daripada ustaz dan ustazah. Apa kira-kira usulannya? Nah, sementara dari DPP sendiri itu sudah menyiapkan 3 program, yaitu pelatihan dai, yang kedua wirausaha, ini sudah hampir rampung wirausaha. Nah, wirausaha ini dalam bentuk pelatihan manajemen wirausaha. Terserah nanti manajemen wirausaha ini